Pada video ini kita akan belajar bagaimana caranya men-setup Proxmox cluster dan juga SDS Software Defined Storage, yang mana nanti kita akan menggunakan CHAP untuk backend storage-nya. Di sini saya punya 3 buah server. Setiap server itu memiliki 4 Ethernet. Nanti masing-masing Ethernetnya akan kita isolate berdasarkan fungsinya. Jadi di sini kita isolate untuk Ethernetnya itu untuk core routing, kemudian ada untuk CHAP public dan cluster. Ya, ini untuk jaringan CHAP public dan cluster saya isolate menggunakan 10 gigabit. Kemudian untuk jaringan klien dan juga core routing itu akan menggunakan jaringan gigabit biasa. Dimana ini nanti jaringan klien itu akan terkoneksi dengan distribution switch dan juga router di atasnya. Ini kenapa saya tarik kabel dari switch core routing ke router itu agar komputer atau laptop saya yang di bawah jaringan WiFi itu bisa terkoneksi langsung dengan jaringan core routing. Kenapa saya lakukan itu? Karena di Proxmox itu hanya ada satu gateway, dan gateway-nya itu nanti akan ada pada switch core routing, yaitu menggunakan 254.0/27. Pakai yang itu, sehingga saya perlu menarik kabel agar laptop saya bisa terkoneksi. Oke, sebelum kita melangkah ke instalasi, kita perlu menandai terlebih dahulu untuk MAC address, karena ini nanti kita akan pakai ketika memilih Ethernet atau memilih interface saat penginstalan Proxmox-nya, teman-teman. Agar tidak bingung, maka kita copy terlebih dahulu. Oke, pada server saya di sini ada dua Ethernet ya, ada dua NIC, sorry. Jadi yang pertama itu ada embed NIC dan yang kedua ada integrated. Nah, yang mana ini nanti ada salah satunya itu ada NIC yang dual port 10 gigabit dan dual port itu gigabit biasa. Nah, ini kita tandain dan catat supaya tidak bingung ketika nanti proses instalasi Proxmox-nya. Ini mungkin akan saya percepat sedikit, teman-teman ya. Setelah selesai mencatat, lakukan ini pada 3 server. Jadi metode ini kita lakukan ke ketiga server kita. Catat MAC address-nya, kemudian masuk ke tab instalasi. Untuk instalasinya sebenarnya sama dengan kebanyakan tutorial, hanya yang perlu kita mention nanti pada bagian pempartisian. Oke, akan saya jelaskan dulu. Untuk server saya memiliki 4 buah harddisk, teman-teman. 2 harddisk berkapasitas 800 tera dan juga 2 lagi berkapasitas sekitar 4 tera. Oke, di sini saya memilih RAID 1 yang mana nanti akan menggunakan harddisk 800 GB kali 2. Jadi nanti akan terbaca kapasitasnya sekitar 800 GB. Nanti untuk yang 4 teranya itu akan saya gunakan untuk CHAP backend storage-nya. Oke, sampai sini seperti biasa tinggal klik OK dan juga next ya. Oke, untuk bagian network kita perlu men-settingnya. Jadi di sini nanti saya pakai nama pve1.local. Nah, pada bagian interface-nya ini teman-teman jangan sampai keliru karena kita sudah mencatat sebelumnya, jadi kita sesuaikan. Nah, ini fungsinya mencatat agar kita tahu MAC address mana dan port mana yang kita pakai. Untuk mempermudah, di sini saya menandai interface-nya dengan nama yang unik. Ini sebenarnya tujuannya agar mudah diingat-ingat aja gitu. Untuk port ini fungsinya apa, port ini fungsinya apa, supaya lebih gampang. Ini kita sesuaikan dengan topologi yang kita desain di awal. Sampai sini kita akan cross check lagi, pastikan semuanya sudah benar, kemudian kita klik install. Oke, setelah selesai instalasi, teman-teman silakan buka akses IP-nya dan login, dan lakukan cara ini ke ketiga server yang kita punya.
Oke, setelah berhasil masuk, kita akan menginstal tools yang kita butuhkan. Jadi di sini saya sudah install ketiga servernya dan sudah meremote ketiga-tiganya. Langkah pertama kita akan menginstal beberapa aplikasi atau tools. Nah, bisa dilihat di layar teman-teman. Yang kita install di sini diantaranya ada Open vSwitch dan lain sebagainya. Oke, lakukan ini pada ketiga server. Jadi pastikan tools yang dibutuhkan itu sama masing-masing node. Kita akan mematikan repository enterprise. Jadi di sini saya nggak pakai yang subscription ya. Jadi kita akan disable untuk repositorinya. Oh ya, ini baik CEP maupun Proxmox kita disable dua-duanya yang versi enterprise-nya, sehingga nanti bisa kita update menggunakan repository default atau repository yang free atau yang open source-nya. Seperti itu teman-teman. Oke, bisa dilihat di layar dan lakukan ini pada ketiga server yang kita punya. Seperti biasa. Nah, tapi pada video ini saya lupa merecord untuk mendisable CEP. Tapi pada intinya untuk CEP Enterprise kita disable juga dengan cara mengkomentar repositorinya sehingga ketika update itu tidak terbaca. Jika sudah, kita akan mendisable warning enterprise-nya. Jadi ketika kita login menggunakan Proxmox non subscription itu akan ada notif atau peringatan untuk berlangganan. Jadi itu nanti kita akan disable atau kita akan hilangkan. Oke, lakukan cara ini ke semua node. Oke, teman-teman, di sini perlu backup terlebih dahulu ya agar ketika kita modifikasi, ketika terjadi error masih bisa kita restore kembali gitu, teman-teman. Oke, di sini saya copy sehingga punya backup. Kemudian kita edit isi di dalamnya. Nah, sebenarnya ini kita hanya perlu mengganti function warningnya gitu ya. Jadi di sini ada function message. Nah, di sini kita ganti menjadi void supaya tidak dieksekusi sebagai widget gitu ya. Kita uji coba logout, kemudian kita login lagi. Harusnya tampilan warningnya sudah hilang teman-teman ya. Oke, kita login dulu sebentar. Oke, login dan boom, sudah hilang. Jangan lupa setting ini ke setiap node atau ke setiap server yang kita punya. Jadi tiga-tiganya kita hilangkan agar nanti kita login dari manapun tidak ada warning enterprise. Jadi tidak mengganggu tampilan teman-teman ya. Oke, saya akan sedikit percepat videonya. Lanjut, kita akan setting atau konfigurasi Swapiness. Tujuannya adalah agar ketika OS kita membutuhkan banyak RAM, ini tidak akan langsung masuk ke swap. Jadi nanti istilahnya tuh ketika butuh swap benar-benar banget aja gitu,
kita ambil swabnya. Tapi kalau misalkan masih bisa pakai RAM, jadi dia nggak maksa buat pakai swab kayak gitu. Kira-kira seperti itulah. Mungkin teman-teman bisa baca atau cari referensinya di Google supaya lebih detail tentang swapiness ini. Tapi yang jelas kita akan setting jadi 10 atau 10% mungkin ya. Tapi di sini kita hanya mengetikkan 10, yang defaultnya adalah 60. Seperti biasa, lakukan ini pada semua server, pada ketiga server ya. Konfigurasi swapiness ini sekaligus menjadi akhir pada video part 1. Nanti untuk konfigurasi cluster dan cepnya kita akan bahas di part 2. Jadi tunggu untuk video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di part 2.